Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya guru Mapel Akidah Akhlak kelas 10 Satori Asarjani. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas-tugas saya di Lokakarya PPG Daljeb 2022. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela yang berupa hasad. Tepatnya kelas 10 dan semester 1. Langsung saja menginjak ke pokok pembahasan, yaitu ke materi ajar tentang hasad. Apa itu hasad? Ya, jadi langsung saya jelaskan di sini. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Itu adalah hasad. Jadi hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Jadi secara bahasa, hasad itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu artinya benci, ya, benci atau dengki. Kemudian menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Itu adalah pengertian secara istilah sifat tercela yang berupa hasad. Hasad merupakan salah satu penyakit yang membahayakan, ya, sebab dapat membinasakan seseorang apabila tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi api yang sedang berkobar memakan kayu bakar yang kering, maka api itu akan cepat melahap kayu tersebut. Ketika sifat dengki ini terdapat dalam hati, maka tergolonglah dia menjadi orang yang paling merugi, karena nilai kebaikan yang dimilikinya dihapus oleh sifat hasadnya. Hasad sama maknanya dengan dengki atau iri hati, yaitu terdapat perasaan tidak senang dalam dirinya ketika orang lain mendapatkan kesenangan atau kenikmatan. Ia lebih senang ketika orang lain dalam kesusahan, serta menginginkan hilangnya nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Itu adalah pengertian sifat hasad secara istilah. Jadi ingin nikmatan yang didapat oleh orang lain segera hilang atau berpindah kepada dirinya. Itu adalah sifat hasad atau benci atau dengki. Kemudian sifat hasad, ya, juga termasuk dosa besar yang menyebabkan keburukan dan jalan untuk berbuat kejahatan dan kemungkaran. Jadi pintu dari kehancuran ataupun kehancuran yang lebih besar itu diantaranya karena sifat hasad. Karena seorang yang menyimpan iri, menyimpan sifat dengki, menyimpan sifat benci, itu lama-kelamaan pun akan menjadi sifat yang sangat berbahaya. Itu bisa terjadinya tindak kriminalitas, bisa ada pertengkaran, pertikaian, permusuhan, itu pasti. Dari sifat inilah sehingga terjadi permusuhan, terputusnya hubungan kekeluargaan. Pertumpahan darah juga tak jauh karena adanya sifat hasad ini. Perusakan harta dan hak milik orang lain dan sebagainya juga muncul pertama akibat adanya sifat hasad. Hasad selain menghapus pahala dari segala amal kebaikan yang dihalalkan,
Hasad juga membuat hati menjadi gelisah. Penyakit ini membuat hatinya tidak tenang. Sebab setiap kali ia melihat orang lain mendapat kenikmatan atau kebahagiaan, ia merasa gelisah dan tidak tenang. Maka akibatnya akan mempengaruhi fisiknya dan menimbulkan penyakit terhadap dirinya. Jadi orang yang mempunyai hasad, sifat dengki, sifat benci, itu hidupnya jauh dari kebahagiaan. Karena sedikit-sedikit melihat tetangga beli kulkas, dia sakit hatinya, dia benci. Kenapa kulkas itu yang beli bukan saya? Ya. Kenapa kulkas itu yang beli tetangga saya? Hilangkan. Itu kata hati orang yang hasad. Karena saking bencinya seperti itu. Dan sangat jauh ya, hati seorang yang hasad bisa menikmati kebahagiaan di dunia dan jauh-jauh tidak akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pengertian dari sifat hasad ya. Yang intinya hasad dalam bahasa itu artinya benci atau dengki, dan secara istilah itu membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Itulah pengertian dari sifat hasad. Kemudian sebab-sebab hasad. Ya, jadi faktor muncul sifat hasad ini ada dua kemungkinan. Ada dua faktor yang mendorongnya. Yang pertama itu adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Jadi sebab munculnya rasa iri, rasa benci, rasa dengki atau rasa hasad itu ya karena ada rasa permusuhan. Sehingga rasa permusuhan itu muncul. Ya, orang yang dimusuhi kok mendapat karunia, mendapat nikmat, mendapat rezeki. Tambah susah orang yang hasad itu, tambah muncullah sifat hasad. Kenapa nikmat itu tidak pada diri saya? Kenapa nikmat itu diberikan kepada musuh saya? Nah, jadi faktor yang pertama yang memunculkan sifat hasad itu adanya permusuhan di antara kedua manusia itu. Kemudian faktor yang kedua atau sebab yang kedua munculnya hasad yaitu adanya sifat takabur atau sombong. Ya. Sifat takabur bahasa Indonesianya itu sombong. Jadi orang yang sombong dipastikan dia pun mempunyai sifat hasad. Ya. Orang yang sombong pasti mempunyai sifat hasad. Yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat, bahkan paling cantik atau paling ganteng. Itu sifat sombong. Orang yang sombong pasti tidak jauh dari sifat hasad. Karena sifat sombong melahirkan sifat hasad. Ya. Itu faktor-faktor yang memunculkan hasad atau benci. Yang pertama saya ulangi, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Dan yang kedua adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling hebat, yang paling baik, yang paling benar. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain pasti. Kalau orang sombong, orang yang hasad, itu tidak suka ketika teman kita sukses, ketika temannya berhasil, ketika temannya ranking 1 di kelasnya, ketika temannya beli HP, ketika temannya beli motor baru, ketika temannya beli pakaian baru, ketika temannya mendapatkan nikmat dari Allah, maka orang yang mempunyai sifat hasad akan merasa sakit hatinya, akan merasa ingin hilangnya kenikmatan itu dari orang tersebut. Jadi itulah sifat hasad, ya, sifat yang sangat berbahaya ketika merasuk di hati seorang manusia. Setelah itu
yaitu kita akan membahas tentang dampak negatif hasad. Dampak negatif hasad yang pertama itu menghanguskan amal kebaikan. Jadi amal baik yang selama bertahun-tahun kita bangun, ya, bertahun-tahun kita ngibadah pada Allah, maka akan hangus dengan seketika ketika kita mempunyai sifat hasad atau benci. Alangkah ruginya orang yang hasad karena ia hanya menghabiskan waktunya untuk memikirkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, serta cemburu terhadap kekayaan yang dimilikinya. Dia tidak sadar bahwa usianya semakin tua dan lupa bahwa perbuatannya tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi orang yang mempunyai sifat hasad itu sangat rugi. Begitu ruginya orang hasad di dunia sebab hatinya selalu gelisah serta mudah terkena penyakit jasmani. Ya, itu orang-orang yang hasad, orang-orang yang tidak bahagia, yang hatinya selalu memikirkan, meneliti kehidupan orang lain, itu biasanya penyakit-penyakit cepat mudah datang. Ruginya orang hasad di akhirat kelak sebab dirinya telah berbuat dosa dan lupa beramal soleh serta lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa berzikir karena sibuk memandang orang lain, sibuk menilai orang lain, sibuk urusan dengan orang lain. Itu orang hasad akan merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian dampak negatif hasad yang kedua yaitu merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Ya, ini ciri khas orang yang mempunyai sifat hasad. Ketika temannya lagi susah, temannya kena musibah, itu senangnya bukan ampun, sangat senang. Tapi sebaliknya, ketika temannya lagi senang, temannya mendapat rezeki, mendapat nikmat, maka orang yang hasad itu susah melihatnya, benci melihatnya. Itulah itu, ya, ciri-ciri dan tanda yang paling terlihat dari orang yang memiliki sifat hasad. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu memutus tali silaturahmi. Allah serta Nabi-Nya telah memerintahkan kita untuk menjaga silaturahmi. Untuk menjaga silaturahmi yaitu dengan saling berkunjung ke rumahnya, saling musafahah ketika bertemu, saling uluk salam ketika bertemu. Itu cara untuk merekatkan, menjaga silaturahmi. Tapi sangat mudah sekali hilangnya silaturahmi dengan dimakannya sifat hasad. Seperti itu. Kemudian dampak negatif yang ketiga. Dampak negatif yang ketiga, yang keempat, yaitu hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan itu sangat jelas juga terlihat, ya. Karena kemana-mana lihat teman yang sedang bahagia, dia susah. Kemana-mana lihat tetangganya yang lagi senang, dia susah. Jadi hidupnya itu kelihatannya tidak akan senang, tidak akan susah. Jadi hidupnya itu ya susah semua, susah terus lama. Ya, tidak merasakan kebahagiaan di dunia. Bahkan kelak di akhirat pun dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Itu dampak negatif hasad. Kemudian dampak negatif hasad yang berikutnya, yang kelima, itu tidak dapat menyempurnakan iman. Iman, ya, itu terdapat pada hati setiap manusia. Ketika ada sifat hasad, maka iman itu tidak sempurna. Kalau diibaratkan iman yang sempurna,
itu ibarat satu buah semangka yang sempurna, bulat. Ketika ada sifat hasad, maka semangka itu sudah teriris atau terlubangi sehingga semangka itu terlihat tidak sempurna. Nah, itu diibaratkan dengan hatinya orang yang mempunyai sifat hasad, maka imannya pun tidak sempurna. Selanjutnya, cara menghindari perilaku hasad. Cara menghindari perilaku hasad itu yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur, ya. Selalu bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur dan memandangnya itu selalu positif. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Jadi harus sadar, ya. Harus sadar bahwa orang yang hasad itu akan merasakan penderitaan batin yang sangat-sangat hebat. Maka dari itu jauhilah. Kemudian cara yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Jadi selalu husnudzon, berprasangka baik. Apa yang terjadi pada diri kita, kita harus menyikapinya dengan sikap husnudzon. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Ya. Harus menumbuhkan kesadaran juga bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan menimbulkan malapetaka. Bahkan kejahatan atau kriminal seperti pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan sosial dan individu yang sering terjadi di lingkungan masyarakat karena timbulnya rasa hasad atau benci. Kejahatan seperti itu sebagian besar terjadi akibat dari adanya rasa dengki dalam dirinya. Beberapa riwayat dilihat bahwa sifat dengki ini dapat mematikan kehidupan dan masa depan manusia, yang sama halnya dengan suatu komunitas atau suatu keluarga dapat berubah sebab rasa dengki. Jadi sifat dengki ini bisa membunuh kehidupan masa depan. Karena itu dampaknya yang sangat luar biasa. Sampai pertumpahan darah, sampai pembunuhan, yaitu timbul dari sifat hasad. Kemudian menghindari perilaku hasad, cara yang berikutnya yaitu memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus selalu rendah hati. Tawaddu, ya, tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan sifat itu. Yang berikutnya, cara menghindari perilaku hasad, yang terakhir yaitu saling mengingatkan dan saling menasehati. Jadi ini sangat penting, ya. Al-muslimu akhul muslim. Jadi orang Islam, ya, saudara orang Islam. Ketika orang Islam yang lain akan berbuat
tidak baik harus kita ingatkan, harus dinasihati. Begitu pula ketika ada teman kita, ya, ada tanda-tanda geliat menuju ke hasad, maka ingatkanlah, nasihatilah, saling mengingatkan, saling menasihati. Itulah termasuk salah satu sikap atau sifat dari orang Islam, saling mengingatkan, saling menasihati, yang endingnya nanti adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hasad, ya. Hasad juga akan membuat seseorang tidak tenang dan pusing ketika melihat tetangganya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi di kantornya daripada dirinya. Tetapi jika tetangganya atau rekannya mendapatkan musibah atau dalam kesulitan, ia malah senang, malah tertawa. Penyakit hasad biasa terjadi dalam suatu masyarakat, ya, seperti antara pedagang emas dengan pedagang emas lainnya, pedagang beras dengan pedagang beras lainnya, antar ustadz dengan ustadz lainnya, para ahli politik dengan ahli politik lainnya, para kiai dengan para kiai lainnya. Jadi bertingkat-tingkat. Kiai ya hasadnya sama kiai, ustadznya hasadnya sama ustadz. Dan semoga lah, ya, para ustadz, para kiai, dan para pemimpin-pemimpin kita dijauhi dari sifat-sifat hasad. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah pemaparan tentang hasad. Ya. Hasad, saya simpulkan, itu sifat tercela yang harus dijauhi oleh umat Islam, karena termasuk juga sumber, ya, malapetaka, sumber pertikaian, dan bisa memunculkan kerusuhan yang lebih besar. Setiap diri manusia terdapat sifat dengki. Bila sifat ini digunakan dalam perbuatan tercela, maka inilah sifat